Ini menjadikan flyover Setinjau Lawi bukan hanya proyek fisik, tetapi juga simbol benturan antara modernisasi dengan tradisi. Pak Andre mengunggah sebuah video kericuan ke media sosial. Dalam caption, ia menulis dengan nada kecewa, "Alah, stop lo balik proyek flyover Setinjau Lawi kok. Ada lo yang datang pakai parang. Bah, maju Sumbar kalau tak kaiko." Sebagai penutup, Pak Andre Rosiade ini menandai Kapolda Sumbar dan tim Klewang Polresta Padang, meminta mereka segera turun tangan menegakkan hukum. Baginya, jika proyek sebesar Setinjau Lawi saja bisa diganggu, maka proyek besar lain seperti Tol Padang Secincin juga berpotensi terhambat. Nah, ketika Bapak Andre Rosiade menyampaikan pernyataan keras seperti tangkap penjarakan sudah begitu saja, mereka yang sebagai masyarakat tentu merasa terpojok, ya kan, semakin terpojok. Bagi mereka, flyover Setinjau Lawi bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut tanah pusako tinggi mereka yang diwariskan turun-temurun. Banyak yang tidak tahu ya apa makna Marawa atau bendera hitam kuning merah yang juga berdiri gagah di sebelah merah putih di Minangkabau jika ada terjadi acara besar atau momentum besar. Di sini kan diancam ancaman. Jadi Maimunah ini bukan hanya proyek Setinjau Lawi, proyek Indarong 6 tuh Maimunah juga kalau nggak salah, Pak. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Pada awal dekade 2020-an, jalur Padang Solo masih dikenal sebagai salah satu lintasan paling ekstrim di Sumatera Barat. Jalan berkelok tajam, tanjakan curam, serta turunan berbahaya menjadikannya momok menakutkan bagi para pengendara. Tak terhitung jumlah kecelakaan yang terjadi dan kemacetan panjang seringkali melumpuhkan arus logistik dari pesisir barat menuju pedalaman. Melihat kondisi itu, pemerintah akhirnya merancang sebuah proyek besar yaitu flyover Setinjau Lawi. Dengan nilai investasi mencapai 2.793 triliun, proyek ini digadang-gadang sebagai solusi untuk membuka jalur baru yang lebih aman dan efisien. Harapannya flyover ini bukan hanya mengurangi angka kecelakaan, tetapi juga memperlancar pergerakan barang dan jasa, sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih pesat. Momentum bersejarah terjadi pada Mei 2025 ketika dilakukan groundbreaking pembangunan. Upacara itu menandai dimulainya sebuah perjalanan panjang dengan target ambisius menyelesaikan konstruksi dalam waktu 2,5 tahun. Sejak saat itu, flyover Setinjau Lawi bukan lagi sekedar wacana, melainkan simbol harapan masyarakat Sumatera Barat untuk keluar dari belenggu jalur ekstrim yang selama puluhan tahun menjadi cerita kelam perjalanan mereka. Meski harapan besar telah ditanamkan sejak groundbreaking berjalan, perjalanan pembangunan flyover Setinjau Lawi tidaklah mulus. Sejarah proyek ini justru diwarnai oleh berbagai rintangan yang membuatnya berjalan terseok-seok. Yang pertama yaitu persoalan pembebasan lahan menjadi satu sandungan utama. Dari total kebutuhan sekitar 17.000,3 hektar, sebagian besar memang sudah berhasil dibebaskan, namun masih ada bidang tanah milik masyarakat serta lahan fasos atau fasum yang belum tuntas. Sengketa kepemilikan membuat proses eksekusi seringkali terhenti di tengah jalan. Lebih rumit lagi muncul persoalan tanah pusako tinggi Minangkabau. Tanah ini dianggap sebagai warisan adat yang tidak boleh diperjualbelikan. Ketika pemerintah mencoba mengeksekusi lahan, penolakan keras pun terjadi. Bagi masyarakat ini bukan sekedar soal ganti rugi, melainkan soal identitas dan harga diri adat yang harus dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Seakan belum cukup, alam pun ikut menguji. Bencana alam yang melanda kawasan Setinjau Lawi memperlambat pekerjaan konstruksi. Akibatnya, hingga Januari tahun 2026, progres fisik proyek baru mencapai 12%, jauh dari target yang diharapkan. Nah, memasuki tahun 2026, proyek flyover Setinjau Lawi memasuki babak baru yang penuh gejolak. Pada April 2026, Pengadilan Negeri Padang turun tangan melakukan eksekusi lahan dengan mekanisme konsinyasi. Pemerintah menitipkan uang ganti rugi sebesar 12,3 miliar di pengadilan. Berharap langkah hukum ini bisa membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan. Namun bagi sebagian warga, keputusan itu justru dianggap mengabaikan hak mereka. Nah, ketegangan memuncak pada Mei 2026. Sejumlah warga datang ke lokasi pengerjaan proyek dengan membawa parang sebagai simbol penolakan. Aksi itu bukan sekedar protes, melainkan pernyataan keras bahwa mereka tidak rela tanah pusako tinggi dieksekusi begitu saja. Kehadiran senjata tajam membuat suasana mencekam hingga pekerjaan konstruksi terpaksa dihentikan sementara. Meski konflik semakin panas, pemerintah tetap bergeming. Pada Juni tahun 2026, mereka menegaskan bahwa proyek akan terus berjalan, meski lahan belum sepenuhnya bebas.
Pernyataan itu menandai sebuah fase sejarah di mana pembangunan infrastruktur besar harus berhadapan langsung dengan perlawanan masyarakat. Nah, ini menjadikan flyover Setinjau Lawi bukan hanya proyek fisik, tetapi juga simbol benturan antara modernisasi dengan tradisi. Konflik yang mewarnai pembangunan flyover Setinjau Lawi tidak hanya berhenti pada aksi protes, tetapi juga meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan proyek. Pekerjaan konstruksi yang semula direncanakan berjalan cepat akhirnya harus tertunda sekitar 6 bulan. Ini membuat target penyelesaian semakin lama dan semakin menjauh. Nah, di balik keterlambatan itu tersimpan kemarahan warga yang tak kunjung reda. Ketika kericuhan ini terjadi, suara lantang pun menggema dari seorang tokoh politik Sumatera Barat yang cukup terkenal, yaitu Bapak Andre Rosiade. Ia menilai proyek ini bukan sekedar pembangunan biasa, melainkan infrastruktur strategis yang harus segera diwujudkan demi mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan di jalur ekstrim Setinjau Lawi. Nah, melihat adanya aksi warga yang membawa parang ini ke lokasi, Pak Andre tidak tinggal diam. Ia menyerukan agar aparat kepolisian, khususnya Kapolda Sumbar, bertindak tegas. Dalam pernyataannya, ia bahkan menegaskan, tangkap, penjarakan, sudah begitu saja. Nah, kalimat itu menjadi simbol sikap kerasnya terhadap segala bentuk penghalangan pembangunan. Tidak berhenti di situ, Pak Andre mengunggah sebuah video kericuan ke media sosial. Dalam caption, ia menulis dengan nada kecewa, "Alah, stop lo balik proyek flyover Setinjau Lawi ko. Ada lo yang datang pakai parang. Bakal maju Sumbar kalau tak ko." Nah, unggahan itu memperlihatkan betapa seriusnya ia menyoroti ancaman terhadap kelanjutan proyek ini. Sebagai penutup, Pak Andre Rosiade ini menandai Kapolda Sumbar dan tim Kelewang Polresta Padang, meminta mereka segera turun tangan menegakkan hukum. Baginya, jika proyek sebesar Setinjau Lawi saja bisa diganggu, maka proyek besar lain seperti Tol Padang Secincin juga berpotensi terhambat. Sikap Bapak Andre Rosiade menjadi salah satu momen penting dalam dinamika pembangunan flyover Setinjau Lawi ini. Ketika benturan antara kepentingan pembangunan dan penolakan masyarakat adat mencapai titik panasnya. Nah, ketika Bapak Andre Rosiade menyampaikan pernyataan keras seperti tangkap, penjarakan, sudah begitu saja, mereka yang sebagai masyarakat tentu merasa terpojok, semakin terpojok. Bagi mereka, flyover Setinjau Lawi bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut tanah pusako tinggi mereka yang diwariskan turun-temurun. Dan ini menjadi bagian dari jati menolak masyarakat setempat bukan karena ingin menghambat kemajuan. Justru sepertinya mereka ingin pembangunan ini berjalan dengan cara yang saling menghormati dan menghargai adat dan marwah masyarakat setempat. Maka ketika aparat diminta bertindak represif, mereka menilai itu sebagai langkah yang kurang bijak, seolah-olah mengabaikan nilai luhur yang mereka junjung selama ini. Nah, masyarakat Minang tidak mungkin menolak kemajuan, tapi pasti akan menolak jika kemajuan itu ada yang mengorbankan pusako tinggi yang menjadi identitas mereka itu sendiri. Coba jangan hanya melihat barang yang mereka bawa, lihatlah juga hati yang mereka rasakan. Pembangunan seharusnya berjalan bersama rakyat. Banyak yang tidak tahu apa makna Marawa atau bendera hitam kuning merah yang juga berdiri gagah di sebelah merah putih di Minangkabau jika ada terjadi acara besar atau momentum besar. Nah, Marawa dan bendera merah putih ini memiliki makna yang berbeda memang, namun saling melengkapi dalam kehidupan orang Minangkabau, Sumatera Barat. Merah putih adalah simbol negara, lambang persatuan bangsa Indonesia. Ia berdiri sebagai tanda kedaulatan dan kebangsaan. Sementara Marawa adalah bendera kebesaran yang menjadi simbol adat, marwah, lambang identitas, budaya, dan filosofi hidup masyarakat Minangkabau. Nah, ketika dikibarkan bersama, keduanya ini tidak saling meniadakan. Justru Marawa berdiri sebagai penegasan bahwa orang Minang tetap berakar pada adat dan tradisi. Sementara bendera merah putih menunjukkan bahwa masyarakat Minang tetap bagian dari bangsa Indonesia. Seperti itu. Marawa berkibar gagah di samping merah putih. Itu sering di acara-acara atau momen-momen tertentu. Itu bukan sebagai tandingan, melainkan sebagai dua tiang kehormatan, adat dan negara yang berdiri berdampingan. Dalam perjalanan pembangunan flyover Setinjau Lawi, kedua bendera ini sering kita lihat berdiri berdampingan, Kehadiran keduanya ini bukan kebetulan, melainkan simbol sejarah yang menegaskan bahwa pembangunan modern harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap adat dan masyarakat setempat. Bendera merah putih itu mengingatkan kita bahwa proyek ini adalah bagian dari cita-cita bangsa nasional, cita-cita nasional untuk menghadirkan keselamatan dan kemajuan. Sementara itu, Marawa juga berdiri gagah sebagai bendera kebesaran Minangkabau, menjaga jati diri lokal, marwah, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan turun-temurun.
Ketika keduanya dikibarkan bersama di tengah proses pembangunan flyover, ada tersimpan sebuah pesan penting di sana. Itu yang harus kita maknai, kita rasakan dengan hati. Yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan adat dan adat tidak boleh menolak kemajuan. Marawa menjaga akar budaya, Merah Putih menjaga persatuan bangsa. Jika kita tarik ke dalam konteks proyek flyover Sitinjau Lawi ini, Marawa ini mengingatkan kita pemerintah agar menghormati tanah pusaka tinggi dan nilai adat yang ada di Minangkabau. Nah, sementara bendera Merah Putih menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya nasional demi keselamatan rakyat Sumatera Barat. Ya, keduanya bersama-sama menjadi simbol bahwa masyarakat Minang dan pemerintah itu bisa berjalan saling beriringan, saling menghormati demi kemajuan bersama. Cuma ini saja pesan dari saya sebagai orang biasa lah, sebagai masyarakat biasa buat pemerintahan yang ada saat ini di Sumatera Barat. Sebagai masyarakat Minangkabau, kita memahami bahwa pembangunan flyover Sitinjau Lawi adalah bagian dari cita-cita besar bangsa untuk menghadirkan keselamatan dan kelancaran ekonomi di Sumatera Barat. Namun pembangunan juga tidak boleh mengabaikan hak rakyat dan marwah adat di sana. Kami juga meminta kepada pemerintah untuk menjalankan proyek ini dengan transparansi, membuka ruang dialog yang jujur dan menggunakan pendekatan persuasif yang menenangkan hati masyarakat di sana. Tanah Pusako Tinggi itu bukan sekedar lahan kosong, bukan, melainkan identitas yang dijunjung masyarakat di Minangkabau. Tidak ada masyarakat yang menolak pembangunan ini, nggak ada. Jangan dibilang masyarakat Minangkabau ini sering mengganggu proyek pembangunan nasional. Justru pasti akan mendukungnya. Tetapi dukungan itu hanya akan kokoh bila pemerintah berjalan bersama rakyat di sana, bukan di atas rakyat. Dengan cara itu, flyover Sitinjau Lawi akan menjadi simbol kemajuan yang tidak merobek akar tradisi, melainkan berdiri tegak sebagai warisan kebanggaan bagi negari dan bangsa Indonesia. Dan ini pesan saya untuk masyarakat Minang. Ya, flyover Sitinjau Lawi ini bukanlah sekedar proyek beton, melainkan jalan menuju keselamatan dan masa depan negari kita. Sebagai masyarakat Minang, kita memang punya marwah, adat yang harus dijaga. Dan kita pastinya juga punya tanggung jawab dong untuk mendukung pembangunan yang membawa manfaat bagi anak cucu kita kelak. Kita hanya hidup hari ini, suatu saat kita akan pergi. Anak cucu kita pasti akan menikmati apa yang telah kita tinggalkan. Maka pilihlah jalur musyawarah, bukan konflik, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, bukan dengan parang. Kita pasti bisa memastikan pembangunan ini berjalan tanpa mengorbankan adat. Justru dengan menjaga marwah sekaligus mendukung pembangunan, kita menjadikan flyover Sitinjau Lawi sebagai simbol kemajuan yang berakar pada tradisi Minangkabau. Jadi kesimpulannya adalah, flyover Sitinjau Lawi itu adalah proyek vital, tetapi keberhasilannya tergantung pada harmoni antara pembangunan modern dan penghormatan terhadap adat. Jika pemerintahan dan masyarakat bisa duduk bersama, maka tahun 2027 bukan hanya menjadi target selesai proyek ini, melainkan juga tonggak persatuan dan kemajuan Sumatera Barat. Sampai di sini perjumpaan kita. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, Saudi Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.